Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Seli Haryani, saya CGP Angkatan 11 Kota Tangerang. Saya sebagai guru matematika di SMA 15. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Hene Herawati, mata pelajaran fisika. Kebetulan saya mengajar di kelas 11. Baik, Ibu. Assalamualaikum, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kita baik-baik saja. Jadi hari ini saya minta waktu Ibu sebentar ya, Bu. Ya, boleh. Jadi hari ini tuh rencananya saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilaksanakannya supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu sehingga kompetensi yang Ibu miliki itu semakin meningkat, dan memberikan pembelajaran yang bermanfaat nanti untuk murid-murid kita khususnya, Bu. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terkait bentuk persiapan apa yang sudah Ibu lakukan supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas nanti. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kegiatan supervisi kita hari ini ya, Bu ya. Yang pertama, materi apa yang nanti akan Ibu sampaikan di kelas? Kebetulan saya sudah memasuki bab baru, yaitu tentang gerak melingkar. Terutama saya mengambil dari gerak melingkar berubah beraturan pada hubungan roda-roda. Jadi materinya tentang gerak melingkar ya, Bu? Ya. Kita kapan ya melakukan observasi? Saya kebetulan ada di kelas 11-4 di hari Rabu. Oh, baik. Kan hari Selasa ya? Iya. Baik, Bu. Berarti besok jam berapa, Bu? Saya jam ke-3-4, berarti sekitar jam 9, Bu. Baik, jadi materinya tentang gerak melingkar, dan sebenarnya apa sih, Bu? Bagaimana tujuan yang ingin kita capai, atau bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ini nantinya? Tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan kepada siswa tentunya yang paling penting yaitu yang pembelajaran yang berdiferensiasi, dan tentunya KSE yang perlu ditingkatkan dalam saya menyampaikan pembelajaran tentang gerak melingkar pada hubungan roda-roda. Jadi tujuannya tentang strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu ya. Nah, selanjutnya itu apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Area pengembangannya tentunya saya akan menggunakan metode dari PBL ya, Bu. Kemudian saya akan memberikan siswa itu untuk memahami suatu hubungan roda-roda pada gerak melingkar pada umumnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan saya ulas kembali materi sebelumnya. Kita akan mengenal itu tentang kecepatan linier, kemudian kecepatan sudut, kemudian akan menghitung berapa lama waktu atau periode yang diperlukan dalam hubungan roda-roda tersebut. Wah, kayaknya menarik nih, Bu. Nah, baik, Bu, tadi kan area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira dari area pengembangan yang Ibu ungkapkan, adakah yang secara spesifik yang ingin saya amati? Oh iya, Bu, ada, yaitu pada aplikasi soal perhitungan. Ya. Dari soal perhitungan itu kan nanti akan disediakan suatu rangkaian rangkaian roda tersebut. Ada 3 macam roda, ada roda berhubungan, ada roda bersinggungan, dan juga ada roda yang sepusat. Itu anak-anak akan saya sampaikan beberapa contoh ya, mulai dari roda yang berbeda, tentunya roda-roda yang berbeda yang diantaranya itu dari jari-jari yang digambarkan pada roda-roda tersebut. Menarik, Bu. Nah, bagaimana dengan strategi yang akan nanti diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Baik itu metodenya, modelnya, itu bagaimana, Bu? Nanti saya akan paparkan dengan gambaran video ya tentang roda-roda yang terutama yang saya sudah sediakan kepada anak di linknya, yaitu roda yang bersinggungan. Di situ ada gigi-gigi antara sela-selanya gigi, kemudian saya akan aplikasikan dengan roda sepeda yang diputar dengan sadelnya, itu nanti akan
akan ada di pertemuan selanjutnya dan kita praktikum. Di situ anak-anak bisa melihat link-link dari video-video hubungan roda-roda tersebut. Oh, jadi strategi yang akan Ibu gunakan nanti lebih ke praktikum ya, Bu? Iya, Praktik, betul. terus nanti anak-anak berdiskusi membentuk kelompok seperti itu ya, Bu ya. Nah, yang terakhir Ibu, bagaimana harapan Ibu dari observasi yang nanti besok akan kita lakukan? Ya. Harapan saya menginginkan anak itu akan bisa memahami ya tentunya dalam nanti suatu aplikasi soal. Kemudian ketika mereka ada di kehidupan sehari-hari, mereka tidak canggung lagi dan tidak bisa mengaplikasikan apa-apa yang disampaikan dari pembelajaran materi Prakniker tersebut. Wah, iya Bu, saya pun berharap demikian ya. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar besok. Terus oh iya Bu, besok kan jam berapa tadi Bu? Jam 9. Oh iya, jam 9. 4. Berarti masih ada beberapa menit tuh sebelum nanti kita mau masuk. Mungkin Ibu bersiap-siap terlebih dahulu, terus Ibu mempersiapkan segalanya baru kita masuk ke kelas ya Bu ya. Baik, Bu. Terus setelah melakukan observasi nanti mungkin kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi Bu. Nanti pasca nanti itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bu Magdarani Gajah Haidar. Nggak apa-apa kan Bu? Oh iya, nggak apa-apa, Iya. Bu. Nah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Itu tadi adalah percakapan pra-observasi. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas besok. Nanti setelah itu baru kita akan melakukan pasca observasi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Mudah-mudahan pada hari ini kalian bisa belajar bersama dari jam pertama sampai jam terakhir dengan senang hati tentunya, dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan guru dan guru kalian dapat kalian terima dengan baik dan menjadi bekal persiapan untuk kita mengikuti semester di bulan depan ya. Kita absen dulu dan tolong nanti yang tugasnya dikumpulkan, tapi hanya beberapa orang saja, perwakilan dulu ya. Alena, tugasnya sudah. Sebelum kita memulai pelajaran itu ingin kalian penyegaran dulu ya. Nah, untuk fokus, kemudian konsentrasi. Ingat ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi, silakan. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tetap konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Dengan mata, duduk senyaman mungkin. Simpan tangan di atas paha kamu. Gerak dalam ketenangan. Rasakan cahaya yang lembut yang menyelimuti, membasuh semua ketegangan. Sampaikan materi hari ini kita sudah masuk kepada gerak mengikat. Gerak mengikat merupakan suatu kinematika gerak yang bentuknya atau perpaduan antara vertikal dan horizontal. Nah, sudah ya. Materinya yaitu gerak mengikat. Kita lanjut pada hubungan roda-roda. Karena gerak mengikat itu kemarin sudah digabung pada suatu garis atau lintasan vertikal dan horizontal. Kemudian percobaan hubungan roda-roda dengan kerjasama dan tanggung jawab. Seharusnya kita punya suatu tugas nanti ada di bawahnya. Kita memutarkan
menggunakan roda sepeda. Nah, kita lihat roda sepeda yang di belakang sama yang di depan sama nggak jumlah putarannya. Nah, intinya dari suatu gerak melingkar dan hubungan roda-roda, besaran-besaran apa saja yang dimaksud dari roda-roda ini selain V. Waktu jelas ada. Di sini berarti satuannya meter per sekon ya. Kecepatan sudut simbolnya omega, jangan lupa ya, omega. Ini juga sama, ini kecepatan linear, ini itu berarti garis lurus. Kalau ini anguler ya, anguler atau kecepatan sudut anguler itu meningkat, rotation ya. Satuannya radian per sekon. Ibu udah kirim linknya untuk melihat roda-roda tersebut. Ingat bahwa hubungan roda-roda ada berapa? 3. Apa saja? Besar. Panjang. Besi. Yang nomor 2, serahkan kepada kalian. Modelnya model sama kan berarti dia kan cuma ganti rodanya doang ternyata. Oke, itu masih naikin kualitas dikit gitu loh. Padahal mah gambarnya gambar beda. Kemudian ini membersihkannya kita dari kakak lagi sini, jangan nunggu sampai habis. Baru mulai ya kan? Nah, lepas dari itu orang mulai itu nanti akan siapnya ya. Ada 2 nih, yang 1 dan yang 2. Kemudian banyaknya sekarang kita lihat biar sampai 1 sama yang 2. Untuk waktunya kita kasih aja ya, waktunya kita kasih 1 menit. Jadi kan 1 menitnya roda depan, 1 menitnya roda belakang. Kalau kayak gitu banyaknya putaran. Ini satu misalkan 1 menit. 1 menit, 1 menit, kemudian bagi beda. Beda. 1 menit. Ini beda-beda ya. Kemudian kalau udah bisa, berarti bisa nyari pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Fitri Seli Haryani sebagai guru matematika di SMA 15 Tangerang. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan supervisi akademik bersama teman saya Bu Heni Herawati selaku guru fisika di SMA 15 dan juga pengajar praktik saya Bu Magdarani Gajah Haida. Langsung kita mulai ya Bu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya.
Dimana kita ketahui sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi. Di dalam kelas waktu itu kita selama 2 jam pembelajaran ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11.4 Bu? Alhamdulillah pembelajaran waktu kita observasi ya Bu ya, di supervisi itu berjalan dengan lancar. Kemudian saya pun merasa berterima kasih kepada Bu Putri nih telah memperhatikan cara-cara yang mengajar. Kemudian jadi setidaknya tertiblah suatu metode pembelajaran yang saya berikan kepada siswa. Alhamdulillah ya Bu, saya pun melihatnya kemarin pembelajaran Ibu itu berjalan baik, lancar, tertib, anak-anak juga semangat, antusias gitu. Nah, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Menurut saya performa pada saat itu berhubung dengan materinya, menurut saya sudah cukup baik ya Bu ya, karena memang materi sebelumnya sudah saya pernah sampaikan untuk dasarnya, kemudian ini aplikasi dari suatu materi yang saya berikan kepada siswa tersebut. Bu, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Boleh Bu? Jadi baik Bu, menurut pengamatan yang sudah saya lakukan, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan harapan. Di mana tujuan pembelajaran Ibu kan kemarin itu bisa mengkaitkan hubungan roda-roda dengan gerak melingkar itu ya. Iya, dan ternyata siswa di sini dapat menjelaskan, bisa menentukan dan bisa sampai menghitung yang kaitannya dengan hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Terus dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kan dapat meningkatkan daya berpikir, kritis gitu. Terus kerjasamanya terlihat sekali sesuai instruksi pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, itu sudah nampak di pembelajaran kemarin, murid-murid antusias, aktif. Terus penjelasan materi yang Ibu berikan juga mudah dipahami anak-anak, lalu terstruktur dan logis ya Bu ya. Guru juga membagi kelompok sesuai dengan kemarin karakteristik ya kebutuhan siswanya. Lalu model pembelajarannya berdiferensiasi dan juga dengan adanya mindfulness itu ya Bu ya. Jadi anak lebih fokus ke pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu mendengar pendapat saya? Saya terima kasih banget ya Bu, ya Pak Ibu paparkan tadi apa yang langkah-langkah yang saya berikan kepada siswa ketika saya di supervisi. Langkah-langkah tersebut saya sudah jalankan ya. Mulai pertama kita kan awal masuk ya biasa ya kita salam, mengabsen, menanyakan apa kabarnya. Kemudian saya sedikit tuh Bu memutarkan teknik stop ya dia anak-anak tuh apalagi jam pertama ya biar full benar-benar hadir di dalam kelas tersebut, biar masalah-masalah di rumah mereka udah lepas dulu dengan lagu-lagu yang dengan musik-musik yang gemercik pagi ya, ada burung-burung tersebut. Anak-anak akhirnya bisa kayak segar kembali nih. Nah, dari situ mulai anak-anak saya berikan link ya, sebelumnya itu ada link metode pembelajaran yang akan diberikan untuk saat itu ya. Nah, kemudian anak-anak udah siap banget nih. Nah, tinggal penampilan dari yang saya tampilkan dari fokus itu ya, roda-roda berhubungan, ada roda berhubungan itu ternyata nah belum tahu, oh iya ada yang seporos, ada yang sepusat, kemudian ada yang bersinggungan. Nah dari situ anak udah mengaplikasikan, udah memahami, oh iya yang bersinggungan itu seperti roda-roda yang ada di dalam suatu mesin di perusahaan pabrik yang besar. Kemudian yang sepusat, anak udah berpikir, oh iya yang sepusat itu seperti jam dinding ya, di jam itu ada detik, kemudian ada jam penunjuk jam menitan, kemudian ada yang menunjukkan jamnya, kemudian yang berhubungan dengan tali yaitu pada rantai motor atau sepeda. Dari situ anak-anak udah mulai berpikir, oh besok kita praktek. Nah minggu depannya kan saya praktek tuh tentang roda-roda yang berhubungan dengan tali. Mereka pada bawa sepeda. Ya Bu ya. Gitu ya, karena menurut saya tuh waktu kemarin saya benar-benar full semua ekspresi saya udah tercurah pada anak-anak. Nah, bagaimana kira-kira kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran ini? Kendalanya emang sih ada sebagian siswa yang masih agak lemot untuk
menghitung ya ketika merubah satuan ya, karena dominan Sofian itu mempengaruhi suatu perhitungan ya, ketika mulai mereka mengatakan bahwa kecepatan sudut itu harus dalam satuan radian per sekon, kecepatan linier. Nah, Nana suka rancu antara kecepatan linier, anguler. Nah, kalau udah pakai bahasa asing mereka agak ribet gitu. Saya katakan omega adalah kecepatan rotasi yang berputar, kalau V adalah kecepatan garis lurus, saya bilang gitu. V sama V omega ini saling berhubungan ketika kita aplikasikan kepada suatu materi gerak melingkar. Jadi tadi kendalanya itu ya Bu ya. Kalau apa namanya, rencana tindakan Ibu ke depannya seperti apa? Rencana tindakan saya ke depannya, saya usahakan untuk selalu lebih baik ya, apalagi partisipasi anak itu sangat diperlukan. Kalau jam-jam awal mungkin anak-anak bisa sedikit kita ajak ketika di jam akhir nih. Nah, saya itu yang akan saya buat sesuatu di jam akhir ketika saya ada di jam krisis ya, setelah jam istirahat kedua, jam setelah duhur. Nah, di situ saya mungkin suatu saat memerlukan suatu teknik yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira kapan tuh Bu? Yang untuk jam siang sekali kita biasanya hari Jumat. Nah, itu di jam kritis ya, di saat menghadap pulang sekolah. Nah, anak-anak soal gelisah. Nah, itu mungkin saya akan diperbaiki cara metode pagi sama siang mungkin agak beda. Oh iya, jadi ada teknik-tekniknya Bu ya. Jadi nanti akan diperbarui tekniknya mungkin ya. Nah, luar biasa sekali Bu rencananya untuk kedepannya. Mungkin nanti saya juga bisa menerapkan itu gitu ya. Jadi saya juga dapat pembelajaran ketika saya mengobservasi Ibu gitu kemarin. Nah, nanti saya akan menunggu kabar Ibu selanjutnya. Hasil observasinya ini akan saya catat dalam form supervisi akademik. Nanti mohon ditandatanganin ya Bu ya. Nanti saya akan lampirkan ke Ibu. Nah, sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses ini Bu? Yang saya dapatkan dari proses ini, dari pengamatan Bu Fitri ya, cukup menjadikan motivasi buat saya untuk saya mengedepankan atau berpihak pada siswa ya. Nah, itu terutama yang saya harapkan, sehingga siswa itu merasa nyaman belajar bersama kita, walaupun materi fisika itu mungkin buat mereka jadi momok, tapi suatu saat akan menjadi suatu mata pelajaran favorit. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Serangkaian tadi kegiatan supervisi sudah kita selesaikan dari mulai pra, observasi sampai ke pasca gitu ya. Jadi nanti terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bu Magda selaku PP saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpan baliknya, alhamdulillah tujuan tadi ditetapkan oleh rekan sejawat. Jadi sebetulnya di awal Bu Heni yang bilang, Bu Fitri, gimana hasil observasinya, itu ya tujuannya. Lalu tidak menggurui dan atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat tadi juga nggak menggurui ya, tapi Bu Fitri menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah ya, yang bisa dijawab sama Bu Heni. Lalu ada percakapan dua arah antara rekan sejawat. Jadi nggak cuma coachnya aja yang banyak ngomong, tapi si coachingnya yang harusnya banyak ngomong. Tapi itu udah terjadi. Lalu Bu Fitri sudah mendengarkan, lalu sedikit mengulang. Jadi Bu Fitri itu belum mengulang gitu ya. Ada sih, ada yang sudah mengulang, tapi hanya sedikit. Jadi setiap Bu Heni menyampaikan jawabannya, Ibu ulang lagi nih. Oh, jadi Ibu nanti tantangan Ibu seperti ini gitu. Jadi kita nanti ada timbal umpan balik dan timbal baliknya gitu ya. Lalu sudah memberikan pertanyaan yang digunakan, pertanyaan yang menggali sudah. Lalu pertanyaan menghasilkan tindak lanjut konkret. Nah, tadi kan Bu Fitri dia sudah bertanya, gimana nih tindak lanjutnya ke depannya harus seperti apa gitu. Sudah dijawab juga sama Bu Heni. Lalu tindak lanjut konkret itu berasal dari Bu Heni, sudah betul. Dan percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat sudah bagus.